Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Ayo saudara sebanyak-banyaknya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kalau saudara belum tulis Tuhan Yesus baik, saya meminta saudara jangan lupa tulis Tuhan Yesus baik. Buat apa sih pastor tulis-tulis gini terus? Ya kita ketik terus supaya apa? Supaya kita diingatkan kembali. Kita ketik lagi kita diingatkan, iya ya Tuhan itu baik ya. Aduh iya ya Tuhan itu memang dahsyat. Benar saudara. Ya hari ini saya sangat bersyukur saya bisa bertemu dengan saudara. Saya sangat bersyukur saya bisa jadi bagian dari waktu selah yang saudara miliki di rumah masing-masing. Ya mungkin banyak dari saudara yang sedang sakit tapi saya percaya habis ini sembuh. Amin. Saya beberapa hari yang lalu saya ditelepon ya ada pastor saya kena COVID. Pastor Michael saya kena COVID, gak apa-apa saudara ya kan. Saudara boleh kena Omikron gak apa-apa karena Tuhan kita Alfa dan Omega ya kan. Ini masih Omikron ya masih di tengah-tengah kan. Tapi Tuhan sudah ada dan Tuhan bisa menyembuhkan saudara secara sempurna. Saudara banyak kesaksian jemaat cepat disembuhkan dari Omikron. Ya ada yang 4 hari sembuh, 5 hari sembuh. Saya berdoa saudara juga ngalamin hal yang sama. Caranya gimana? Banyak nyembah Tuhan. Karena saya percaya dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan. Saudara nangis, saudara nyembah Tuhan. Ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara hari ini kita akan bahas firman Tuhan dengan judul bebas dari kekhawatiran. Tulis di live chat bebas dari kekhawatiran atau menang atas khawatir. Ya ayo saya tunggu saudara. Ini saya pakai iPad sambil saya lihat di live chat. Udah hampir 2.500 jemaat di rumah. Saya berharap semuanya ikut tulis ya di channel Pastor Michael Gunawan. Ada hampir 500 di channel Pastor Michael. Di channel Gereja 1 Jam udah 2.000 lebih. Di channel GCS Worship udah 100. Wah puji Tuhan ya. Saya berharap saudara semua tulis di live chat. Saudara boleh share acara ini dengan teman-teman saudara. Yaitu kita belajar untuk bebas dari rasa khawatir. Sadar gak sih saudara, kita ini hidup kadang-kadang gak pernah lepas dari khawatir. Ya, dulu belum vaksin, khawatir kalau vaksin kena apa-apa, ya kan? Vaksin pertama bingung, vaksin keduanya enaknya kapan? Karena apa? Karena vaksin pertama ada banyak efek samping, nah, ya kan? Dikasih Astra khawatir minta Sinovac. Waktu Delta kemarin dikasih Sinovac minta Astra. Ya kan? Udah vaksin kedua, ya ada Moderna juga ya Pak, ada Pfizer ya kan. Udah vaksin yang kedua, cari vaksin yang ketiga enaknya sama atau beda, Moderna atau Pfizer atau Astra atau Sinovac ya kan. Wah bingung lagi, khawatir lagi gimana kalau nanti antibodinya gak muncul. Kita hidup selalu khawatir. Banyak dari kita waktu SD khawatir SMP-nya gimana, SMP khawatir SMA-nya gimana, SMA khawatir kuliahnya gimana, kuliah khawatir udah kerja gimana, udah kerja khawatir nanti menikahnya kapan, belum dapat pasangan hidup ya kan, udah punya pasangan hidup khawatir kapan punya anak khawatir kapan anaknya besar khawatir kapan anaknya menikah. Anaknya menikah khawatir kapan punya cucu ya kan. Nah akhirnya udah tua akhirnya khawatir. Aduh Pak gimana kayak matinya nanti, peti matinya siapa yang beliin. Oh haleluya. Gak ada habisnya. Kalau kita gak pernah ngatur kekhawatiran, maka hidup kita, setiap musim hidup kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena itu saya percaya orang Kristen harus bebas dari kekhawatiran. Yang percaya katakan amin. Memang kekhawatiran itu bagian dari hidup. Tapi jangan jadikan itu gaya hidup. Tulis di live chat. Khawatir bukan gaya hidup. Pakai masker sekarang jadi gaya hidup kita. Hand sanitizer jadi gaya hidup kita. Tapi jangan sampai yang namanya kekhawatiran juga sama. Setiap kali kita bangun kita khawatir. Sebelum tidur kita khawatir, gak boleh. Orang Kristen adalah orang-orang yang merdeka. Tulis di live chat merdeka. Ya kan? Kita merdeka. Bukan cuma status sebagai warga negara Indonesia merdeka. Tapi saudara yang percaya Yesus firman Tuhan berkata jika anak itu memerdekakan kamu maka kamu benar-benar merdeka. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus merdeka dari kekhawatiran. Nah hari ini saya mau ajar saudara, saya mau ajak saudara untuk belajar sama-sama. Ya kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kita buka Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah ini. Matius pasalnya yang ke 26 pasal 6 ayat 25. Matius pasalnya 6 ayatnya ke 25
sampai ayatnya yang ke-34. Ini ajaran Yesus. Di mana Tuhan Yesus mengajar dari khotbah di atas bukit. Salah satu yang dia ajarkan ya ini, yaitu tentang kekhawatiran. Jadi menurut Yesus kekhawatiran itu penting untuk diatasi, untuk diselesaikan. Ayo Matius 6:25, Pak Boy dulu, lalu Pak Frigo, lalu Bu Gledi, silakan. Matius 6 ayat 25, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 saya baca, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tulis itu di live chat, kesusahan sehari cukup sehari. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kekhawatiran. Nah dari ajaran Tuhan Yesus di sini kita belajar tentang sumbernya kekhawatiran. Ya kan Tuhan Yesus berkata perhatikan burung-burung di udara. Nah di situ kita bisa lihat kadang-kadang sumber dari kekhawatiran itu apa. Nah saudara catat yang pertama, sumber dari kekhawatiran adalah penglihatan kita. Tulis di live chat, penglihatan kita. Nah saudara apa yang kita lihat seringkali menyebabkan kita untuk kita khawatir. Nah saudara karena itu Tuhan Yesus berkata lihat burung-burung di udara. Emang kita kengangguran gitu kan, kita suruh lihat burung gitu. Tapi kenapa disuruh lihat burung? Karena kadang-kadang itu untuk mengalihkan kita. Karena kalau kita matanya selalu lihat sama persoalan, mata kita selalu lihat penyakit kita, mata kita selalu lihat tantangan yang kita hadapi, kita stres. Tapi Tuhan ngomong, perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan bunga bakung, apa? Disuruh lihat. Kenapa? Karena supaya lewat penglihatan kita jadi gak khawatir. Kenapa disuruh lihat? Karena sebelum kita lihat bunga bakung, sebelum kita lihat burung-burung yang dipelihara, kita lihat persoalan, kita stres. Kita bingung gimana caranya Tuhan nolong saya. Tapi penglihatan yang membuat kita khawatir itu, semestinya kita pakai untuk kita melihat dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, penglihatan itu sangat berbahaya. Karena itu hari ini kalau saudara mau bebas dari khawatir, perhatikan apa yang kita lihat. Tulis di live chat, perhatikan yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, saya khawatir. Banyak orang bisa khawatir. Ya saya khawatir banyak orang bisa khawatir. Kenapa? Karena mereka gak filter yang mereka lihat. Karena itu saudara seringkali hari-hari ini saya udah mulai agak malas buka Instagram story dari orang-orang. Jujur saudara bukan karena apa. Karena seringkali yang diposting itu agak gak penting. Ya diposting adalah menunjukkan angka kematian, ya kan, menunjukkan wah berita ini level itu. Saya tahu kita harus tahu tentang itu. Tapi kalau setiap hari yang kita lihat selalu itu, apa gunanya bagi kita? Apa itu menambah sahasta? Apakah itu menghindarkan kita dari COVID? Tentunya tidak. Saudara, saya
selalu menghimbau kepada jemaat, jangan kita jadi bagian dari orang-orang yang suka menebarkan ketakutan. Kalau ada berita buruk yang kita lihat, jangan di-share, jangan malah membuat banyak orang lihat. Tapi apa yang perlu kita share? Video khotbah. Wah, ada renungan, bagus, kita share. Kenapa? Karena setiap hari kita selalu lihat ini. Handphone, iPad. Pastikan yang kita masukkan di sini, yang muncul di gadget kita, itu terfilter. Saya tidak sungkan kalau unfollow beberapa account yang selalu menebarkan ketakutan. Kenapa? Karena saya tidak mau hidup dalam ketakutan. Karena kalau saya lihat terus, lama-lama saya stres. Tapi saudara, setiap hari saya lihat firman. Setiap hari saya lihat kabar baik. Firman Tuhan berkata, is the good news. Di situ iman saya jadi bangkit. Saya jadi gak khawatir tentang hari esok. Kenapa? Karena saya filter yang saya lihat. Yang kedua, saudara, kadang-kadang sumber dari kekhawatiran adalah perasaan. Tulis di live chat, perasaan. Nah saudara, kadang-kadang perasaan kita itu menipu kita. Ya kan? Saudara, firman Tuhan tadi dikatakan perhatikan burung-burung di udara. Dan Tuhan Yesus berkata, bukankah kamu ini lebih penting daripada burung-burung itu? Saudara, di sini menunjukkan bahwa kadang-kadang kita merasa kita gak sepenting burung-burung. Sampai Tuhan nyuruh kita. Kadang-kadang perasaan kita menipu kita. Biasanya dimanipulasi sama setan. Kita selalu merasa kita gak mampu. Kita merasa Tuhan gak sayang kita. Karena itu Tuhan bilang, bukankah kamu itu lebih penting daripada burung-burung? Bukankah kamu itu lebih penting daripada bunga bakung di ladang? Keren kan? Tuhan Yesus itu keren banget. Kadang-kadang kita merasa kita gak cukup. Pak, rasanya yang saya lakukan ini gak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Loh, burung-burung gak pernah menyimpan. Burung-burung itu hidup, kalau saya boleh katakan, unda-undi. Kalau hari ini dapat makan, ya untung, kalau enggak, ya enggak. Tapi tetap dipelihara. Apalagi kita. Karena itu kadang-kadang perasaan kita merasa gak ada yang peduli sama kita, gak ada yang mendukung kita, Tuhan gak sayang sama kita. Itu berbahaya. Hari ini kita harus belajar untuk mengendalikan perasaan kita. Artinya apa? Kendalikan rasa takut. Kendalikan rasa khawatir. Elia gak bisa. Saya akan bahas ini minggu depan. Dimana kita bahas tentang kegelisahan. Elisa gak bisa mengendalikan perasaannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bilang lebih baik aku mati. Padahal tentaranya Isabel masih jauh. Tapi karena perasaannya dia kalah. Bapak ibu saudara, saya banyak konseling. Memberikan konseling kepada jemaat. Pada jemaat kalahnya ya karena itu. Perasaannya aja. Padahal dia diberkati. Punya keluarga yang baik. Tapi karena perasaannya dia selalu merasa kurang. Bapak ibu saudara, hari ini jangan mau ya dimainin perasaannya sama iblis. Jangan mau ya kita ditipu sama setan. Perasaan kita boleh ngomong apa. Kita jangan percaya. Tapi kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, dalam kelemahanmu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yes, memang kau merasa engkau lemah, kau merasa engkau gak bisa apa-apa. Tapi firman Tuhan kalau kita melihat, kita membaca firman Tuhan. Kita akan diberitahu bahwa dalam kelemahanmu pun kamu boleh merasa lemah. Tapi kuasa Tuhan sempurna di situ. Bapak ibu saudara, yang ketiga. Apa sumber dari kekhawatiran? Yaitu pikiran. Sama-sama tulis di live chat pikiran. Karena pikiran kita itu membuat kita khawatir. Kadang-kadang banyak kekhawatiran yang besar. Itu selalu dimulai dari pikiran yang kecil. Ya gak sih? Kayak percikan. Saudara tahu korek kan? Ya kan? Gak ada api, gak ada angin, gak ada hujan. Tapi begitu ada apinya mulai keluar. Nah itu dia. Pikiran seringkali kayak gitu. Dimulai dari pikiran kecil. Tiba-tiba jadi besar, jadi besar, jadi besar. Dan jadi besar. Kadang-kadang itu dimulai. Kita lihat diri kita di kaca. Aduh kok aku kurang cantik ya. Dimulai dari itu aja. Mulai menjalar. Aduh, jariku kok gede banget ya. Nah, ya kan. Lu
kakiku kok ukurannya besar. Mulai jadi stres, jadi khawatir. Aduh gak ada yang mau sama aku nanti. Semua dimulai dari apa? Pikirannya kecil. Ya kan? Banyak. Dimulai dari hal kecil. Kadang-kadang dimulai dari hal kecil. Saya juga ngalamin. Kadang-kadang kalau khotbah gitu. Kadang-kadang sekarang kalau khotbah saya selalu menjaga mata saya. Termasuk tadi ya, yang tadi namanya penglihatan. Saya kadang-kadang kalau udah mulai khotbah gitu, saya tuh gak boleh salah lihat orang. Begitu udah salah lihat orang itu yang gak pernah dengerin khotbah, waduh udah kepikiran. Waduh saya pikir, kenapa ya khotbah saya? Kenapa ya saya hari ini? Apa hari ini khotbah saya kurang enak? Akhirnya menjalar, akhirnya jadi gak enak khotbahnya. Kenapa? Hanya karena pikiran kecil. Karena itu hari ini saya belajar. Jangan sampai pikirannya kecil jadi besar. Begitu mulai ada pikiran yang jelek, saya tengking dalam nama Yesus. Begitu ada pikiran yang jelek, saya ganti. Kalau saudara gak biasa, Pak ngapain ditengking-tengking. Oke, kita gak usah pakai kata tengking. Tapi begitu kita ngalamin masalah, begitu kita mulai ada pikiran negatif. Kita counter itu dengan pikiran yang baik. Firman Tuhan berkata, akhirnya semuanya benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Pikirkan semua itu. Kenapa? Karena Paulus tahu, karena Tuhan tahu. Kadang-kadang pikiran kita itu kalau gak dijaga, bahaya. Ya kan? Jadi hari ini, kalau saudara mulai ada pikiran yang negatif, yang kecil, yang udah mulai mau ngancurin saudara. Coba ganti itu dengan yang manis. Apa yang manis? Kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Karena itu saya suka ngomong, Tuhan Yesus baik. Itu ngerubah langsung. Mulai pikirkan kesaksian. Ya kan? Mulai pikirkan kebaikan Tuhan. Apalagi kalau lebih bagus lagi, pikirkan ayat. Begitu mulai ada pikiran negatif, aduh aku ini kekurangan rasanya. Ganti dengan pikiran, Tuhan adalah gembalaku, takkan ada kekurangan aku. Ya kan? Ayo, mulai hari ini belajar. Paulus tahu pikirannya kecil itu bisa makan kita dikit demi dikit. Kadang-kadang berpikir itu baik. Saya gak suruh saudara gak mikir, itu bahaya, orang gak mikir itu bahaya. Tapi jangan sampai pikiran yang kecil itu membuat kita jadi overthinking. Tulis di live chat, jangan overthinking. Kita jadi overthinking, mikirnya berlebihan, gak bisa tidur, sakit lambung, GERD. Ya kan? Banyak itu saudara. Masalah. Akhirnya orang yang overthinking gak pernah bisa maju hidupnya. Orang yang overthinking hidupnya gak akan pernah ada progres yang baik. Disuruh mikirin bunga bakung kita. Supaya apa? Gak overthinking. Saya kalau overthinking, kalau pikiran saya dengerin terus bahasa Surabaya itu, saya ladenin, saya ikutin terus. Gak bakal ada GZS Pakuanmo. Karena ngeri saudara. Ngerinya bukan hanya di ada orang yang datang, tapi ngerinya di sewanya, listriknya, ya kan, gajinya, menggaji orang. Dengan cicilannya. Kalau saya mikir, oh haleluya saya jadi Pak Frigo nomor 2. Maksudnya rambut saya udah hilang saudara. Tapi Pak Frigo ini ya, meskipun gak ada rambut itu jadi banyak fansnya loh saudara ya kan. Jadi gak apa-apa Pak Frigo ya. Ya kan? Waduh saudara kalau saya mikirin terus ya. Saya kalau mikirin terus saya bisa kayak Pak Frigo benar. Karena saya memang ada keturunan botak saudara. Ya kan? Tapi saya hari ini bisa maju. Kenapa? Gak overthinking. Gak mikir, aduh gimana ya nanti bayar cicilannya. Aduh gimana yang bayar sewanya. Enggak. Kalau ada yang tanya gitu, aduh pastor gimana? Ya lihat nanti. Dan akhirnya maju. Kalau kita terus mau aduh enggak deh. Kita ini, enggak deh. Hidup kita akan stagnan. Gak maju, gak mundur. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya mau katakan hari ini, jangan saudara kalah dengan pikiran saudara. Jangan overthinking terus. Tulis di live chat lagi, jangan suka overthinking. Disuruh lihat bunga bakung. Kenapa? Kita aja gak pernah pikirin. Tuhan pikirin. Ya kan? Yang gak dipikirin aja Tuhan pikirin. Apalagi yang saudara pikirkan. Karena itu santai. Jangan terlalu banyak. Ya. Saudara, saya mau tutup. 3 poin.
bagaimana saudara bisa gak khawatir lagi? Ya secara cepat, karena ini Selah, habis ini kita nyanyi, kita tutup. Bagaimana supaya kita gak khawatir? Yang pertama, saudara dan saya harus kenal siapa Tuhan kita. Coba buka ayat 32, Matius 6 ayat yang ke-32. Matius 6 ayat 32, bisa ditampilkan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti yang khawatir bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Nah, bangsa yang gak mengenal Allah khawatir. Nah, kita kalau mengenal Allah kita gak khawatir. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita gak khawatir? Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Dan mengenal Tuhan gak bisa langsung. Mengenal Tuhan gak bisa instan. Dibutuhkan proses. Tulis di live chat, proses. Dibutuhkan pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Karena itu saya suka kalau saya kena masalah. Saya suka kalau saya kena tantangan. Kenapa? Ada pengalaman sama Tuhan. Kalau deg-degan gitu, aduh, wah waktunya besok bayar, hari ini gak ada uang. Itu saya kadang-kadang suka. Kenapa? Itu pengalaman. Dan akhirnya jadi kesaksian. Saudara ingat, kalau saudara mau mengenal Tuhan ada proses. Gak bisa instan, saudara ke gereja terus kenal Tuhan, gak bisa. Dibutuhkan sebuah relationship atau sebuah hubungan. Tulis di live chat, hubungan. Pertanyaan saya, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan hari ini? Apakah hubungan kita sudah baik? Apakah hubungan kita sudah akrab, karib? Atau hubungan kita cuma sekedar seminggu sekali? Saudara, orang kalau lagi dalam hubungan relationship, itu pasti sering, yang pertama pasti kepingin bicara. Coba kalau anak saudara udah mulai pacaran pasti kelihatan. Udah mulai, iya. Gak jelas ngomongnya. Bisa 4-5 jam. Gak tahu ngomong apa. Lagi apanya diulangi 25 kali. Padahal ngelakuin hal yang sama ya lagi tidur-tiduran. Tapi orang yang lagi dalam hubungan pasti kepingin banyak bicara. Sudahkah kita banyak bicara dengan Tuhan? Saya punya prinsip gini. Tidak ada jam tanpa doa. Nah, saya gak bisa doa 1 jam langsung. Ini jujur, saya harus ngomong. Karena saya orangnya hyper. Kalau saudara kenal saya orangnya agak, semuanya cepat gitu. Dan saya gak bisa langsung 1 jam gitu. Tapi setiap jam dalam 24 jam sehari kalau bisa. Tapi ya, paling kita bangunnya 12 jam, 14 jam. Tidak ada jam saya gak ngobrol sama Tuhan. Nah, itu yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Orang yang dalam hubungan mau kenal Tuhan harus bukan hanya pada bicara, kepingin ketemu terus. Seminggu kalau bisa setiap hari ketemu. Ingin selalu mendengarkan. Sudahkah kita punya hubungan itu? Kalau saudara mau kenal siapa Tuhan, harus ada relationship. Yang kedua, ya, yang pertama, bagaimana kita lepas dari rasa khawatir. Harus kenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, tentukan prioritas. Tulis di live chat, prioritasku harus benar. Kalau saudara gak mau khawatir, prioritas kita harus benar. Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Kita khawatir. Padahal ada banyak hal dalam hidup kita yang akan diselesaikan sama Tuhan kalau kita prioritaskan Tuhan. Banyak persoalan yang saudara khawatirkan bisa selesai. Saat saudara prioritaskan Tuhan. Ya kan? Saudara lagi ngalamin masalah, lagi sakit, tetap doa sama Tuhan. Tetap Selah seperti malam ini. Itu. Kalau hidup kita prioritasnya menyenangkan Tuhan, gak ada yang kita khawatirin kok. Ya kan? Kita boleh gak ada uang, tapi kalau hidup kita menyenangkan Tuhan, nanti ada aja berkatnya. Tulis di aja, ada aja berkat. Pasti ada aja. More than you ask, think, or imagine. Lebih daripada yang kau minta, yang kau pikirkan, yang kau bayangkan. Tuhan sediakan bagi engkau. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kita baca ayatnya yang ke-34. Matius 6 ayat yang ke-34. Yang pertama, ya, kenali siapa Tuhan kita. Yang kedua, tentukan prioritas. Yang ketiga, berserah sama Tuhan. Dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Hari esok miliknya Tuhan. It's His. Miliknya Tuhan. Bukan milik saudara dan saya.
Kita bukan alfa dan omega, dia alfa dan omega. Tugas kita hari ini menyenangkan hati Tuhan. Tugas besok urusannya Tuhan. Tugas kita hari ini menabur, tugas Tuhan menyirami. Tugas Tuhan membuatnya berbuah. Tugas Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Firman Tuhan berkata, Yesus pokok dan kitalah carangnya, Bapa pengusahanya. Yang nyiramin siapa? Pengusahanya. Tugas kita nabur. Apa yang bisa kita tabur hari ini? Tabur waktumu. Tulis di live chat, saya harus menabur. Tabur hartamu. Tabur kekuatanmu. Kalau apa yang kau bisa kekuatanmu, pakai itu. Kalau yang kau bisa waktumu, pelayananlah. Kalau yang kau bisa kasih sumbangan, kasih sumbanganlah. Gak usah khawatir tentang besok. Yang penting kerjain tugas kita hari ini. Kesusahan dalam bahasa aslinya, the works. Maksudnya apa? Ya pekerjaan. Yang sulit mungkin. Kerjain itu, cukup untuk sehari. Besok urusannya besok. Dan saudara akan lihat, kalau 3 hal ini saudara lakukan. Kenali siapa Bapakmu, punya hubungan. Yang kedua, saudara dan saya punya prioritas menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau saudara dan saya menyerahkan semua ke Tuhan. Dan kita lakukan bagian kita, kita menabur hari ini. Maka saya percaya, saudara gak perlu khawatir tentang hari esok. Hari esok udah diselesaikan sama Tuhan. Udah diberesin sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menaburlah yang banyak hari-hari ini. Saya tidak hanya bicara tentang uang. Uang yes, tapi taburlah yang banyak. Tabur apa? Tabur kebaikan. Jangan pernah lupa hukum tabur tuai tetap berlaku sampai detik ini. Kalau saudara gak mau khawatir tentang hari esok, saudara mau hari esok diberkati, dijamin. Ingat, tabur yang banyak hari ini. Karena apa yang kita tabur hari ini akan menjamin hari esok saudara. Jangan pelit sama orang. Jangan pelit akan kebaikan. Jangan pelit sama ucapan kita memberkati orang lain. Kita baik sama orang itu gratis. Ya, ayo. Serahkan sama Tuhan. Lakukan bagian saudara. Buang semua kekhawatiran dalam hati. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati saudara. Berikan sorak-sorai yang paling luar biasa. Berikan yang paling